Saya. Astagfirullahaladzim. Leburkan nama. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhirnya nyampe di rumahnya Mas Heri, teman-teman. Kita coba ketuk pintunya dulu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mas Arhan ya? Oh yang iya. di apa itu? Channel apa itu namanya? Lupa ya. Yang channel Musafir, bener ya? Betul Mas ya. Oh bener ya. Oh ya, semoga Mas kita Ini dengan Mas Heri ya? Ya bener Mas Heri. Ya. Ini mohon maaf ya, saya ini rekam ini Mas buat publikasi. Mohon maaf Mas mengganggu malam-malam ini. Kemarin kan jenengan telepon saya itu ada apa itu Mas? Oh kemarin iya. Jadi saya mengundang Mas Arhan ke sini. Iya. Mau apa ya namanya ya? Menguji ya? Iya, Menguji, betul, Mas. Iya, menguji bahwa Minang itu benar-benar apa? Sakti atau gimana ya? Ya dibilangnya sebenarnya itu saya orang biasa Mas lah. Mungkin Kan kebetulan. di channel itu kan di apa itu Musafir kan kelihatannya kan gitulah ya kan. Iya Mas. Makanya kan jadi saya penasaran, saya ikut live apa? Ikut apa namanya? Nonton live-nya jenengan itu loh tiap Iya, hari iya. kan. Jadi kan saya penasaran telepon jenengan kan, telepon jenengan terus saya jenengan itu undang ke sini. bahwa Iya, iya, iya. Itu real atau enggak kan? Iya. Itu. Ya terus jenengan itu berani nggak ke tempat yang benar-benar mistis? Terus saya juga di situ benar-benar takut loh. Ya insya Allah Mas, kalau itu saya tidak maksudnya mengucapkan berani tidak. Insya Allah atas izin Allah semoga apa yang dibilang sama Mas itu ya bisa terbukti, bisa enggak itu Mas. Ya kalau jenengan benar-benar berani, ya. Saya kan pernah di situ kan pernah main lah intinya main di situ. Itu waktu malam-malam. Saya kan intinya kan punya hobi kan, Iya. hobi. Saya berburu. Hmm. Berburu kan, bawa senapan kan ke situ. Loh waktu saya berburu ke situ, saya melihat loh ada sosok yang benar-benar itu mengerikan. Dan saya sempat di situ tuh nggak itu apa namanya, nggak sadar diri. Pingsan. Ya pingsan sampai 1 jam di situ. Kalau jenengan berkenan benar-benar hebat, saya tunjukkan jenengan ke tempat yang saya pernah melihat sosok tertentu. Berarti jenengan itu tadi menunjukkan pada saya itu kira-kira jauh apa tidak itu Mas dari sini? Kalau ke lokasi tersebut sih dekat. Dekat. Ya paling ya 5 atau 10 menit Mas lah. Kalau jalan kaki ya lumayan Mas, tapi kalau kita pakai sepeda motor kemungkinan dekat 5 atau 10 menit. Tuh, tapi kan jalannya kan agak itu loh Mas loh. Oh, jadi agak ngeri juga itu. Ngeri juga, ada ya. kanan kiri jurang. Jurang kanan kiri jurang. Ya. Kalau lebih baik sih jalan kaki ke situ Mas. Tapi walaupun itu ya jalan kaki boleh sih. Jadi alas Jalawastro itu kalau saya menafsir ini mohon maaf, berarti alas yang paling dikeramatkan itu. Paling dikeramatkan. Dan di situ juga apa namanya? Tempat kata-kata orang-orang situ loh ya. Tempat yang benar mistis dan gudangnya jin. Gudangnya jin. Dan kalau apa yang namanya itu sering muncul kata orang situ itu keranda terbang. Kadang-kadang juga sosok-sosok yang lebih ngeri lagi, ada jin-jin apa namanya
sosok-sosok yang besar-besar itu loh mas. Iya mas. Dan saya pun penasaran ini. Kan karena mas mengundang saya Iya. ke lokasi Jalawastu itu. Saya penasaran itu. Tapi kenapa tiba-tiba mengundang? Apa ada ketukan hati? Apa tiba-tiba apa sengaja menelpon saya? Dan bagi saya itu sengaja mas. Sengaja. Mengundang Mas Arhan ke sini. Terus saya melihat live jenengan itu, saya penasaran sama jenengan. Ya terus begini mas loh. Kemungkinan ya jenengan gimana ya? Syukur pisan mas lah, syukur itu mas bisa apa ya? Ke situ terus melihat ya kan, melihat situasi situ yang benar-benar mistis. Jadi kalau bagi orang-orang sini kalau lewat situ itu nggak takut lagi dan diminimalisir kan apa ya, Netralisir mas. ya dinetralisir. Terus di alas itu tuh bener-bener nggak ada sosok-sosok tersebut mas, kalau bisa mas. Insya Allah mas, insya Allah. Apa bisa dengan bisa sanggup? Insya Allah mas, semoga saya bisa menetralisir tempat itu ya mas. Saya minta doanya juga dari Mas Heri, semoga ya insya Allah saya harus malam ini harus bergerak ke situ. Dan saya gini ya, iya udah kali ya, dan begini mas, terus itu kan bener-bener mistis ya mas ya. Jadi itu harus hati-hati, berhati-hati ya mas ya. Iya mas. Karena sosok tertentu, sosok di situ mas, jangan bener-bener hebat mas. Iya mas. Terus sebenarnya itu saya berdua mas, tapi berhubung teman saya itu sekarang lagi ada yang minta bantuan, jadi saya itu sendiri mas. Itu sih paling nanti saya akan kabari teman saya karena lagi ada pengobatan itu, ada yang meminta tolong pada teman saya. Ya oke mas, saya terima kasih atas infonya. Nanti itu teman saya kalau saya udah nyampe lokasi di Sherlock itu sama. Dan mohon maaf ya mas ya, sebesar-besarnya. Ini kan udah malam ya mas ya. Iya. Udah malam. Dan saya nggak bisa ikut ke situ, paling ke pintu apa? Pintu masuk aja ya mas. Kalau selebihnya saya nggak berani. Ya. Tuh kenapa? Nah, Itu kan udah malam saya takut. iya iya. Terus juga situ kan bener-bener mistis kan, Iya, iya. banget kan. Jadi saya nggak berani. Iya mas. Berarti saya nanti langsung ke lokasi saja mas, dan saya minta doanya semoga tidak terjadi apa-apa ya. Oke, terima kasih Mas Heri atas informasinya mas. Ya, mas. Siap. Itu ya mas ya. Oke mas ya. Ya, teman-teman, saya minta doanya. Saya akan melanjutkan perjalanan ke lokasi alas Jalawastu itu teman-teman. Dan saya akan pamit dari rumah Mas Heri ya. Mas Heri, saya ucapin terima kasih. Mohon maaf nih malam. Ya mau diantar juga ini. Oke siap mas, ayo. Ayo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pencinta misteri sang musafir. Alhamdulillah malam hari ini saya ada di sebuah hutan teman, karena saya ditelepon sama salah seorang warga untuk mendatangi lokasi ini karena katanya lokasi yang ditujukan kepada saya itu sangat angker sekali, dan warga itu tidak ada yang berani melintas di hutan tersebut teman-teman. Sebenarnya saya di lokasi ini itu sudah lama, sudah ada 1 jam lebih teman-teman, tapi belum ada pergerakan sama sekali. Maka dari itu saya meng-on-kan kamera teman-teman. Yang sudah bergabung jangan lupa bantu like-nya, subscribe-nya teman-teman. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin bermanfaat teman-teman. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ini turun hujan teman-teman, turun hujan ini, alhamdulillah turun hujan. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan teman-teman. Mungkin ini ada baiknya juga supaya saya itu tidak ngos-ngosan, tidak kepanasan teman-teman. Dan saya minta tolong bantu doa, bantu sholawat, semoga eksplorasi yang ditunjukkan kepada saya oleh warga yang tadi menelpon saya waktu siang itu minta tolong pada saya untuk
masuk ke hutan yang disebut itu hutan sangat angker sekali teman-teman, sangat angker sekali. Coba kita masuk ya teman-teman, yuk kita masuk. Dan ini pun hujan ini lur. Ini hujan sudah mulai besar ini teman-teman. Hujan udah mulai besar tapi tidak membikin saya itu mundur, tidak teman-teman. Malah justru itu saya semakin senang. Hujan-hujan explore, semoga saja apa yang dikatakan sama warga desa sini itu terbukti apa tidak teman-teman. Karena saya sudah 1 jam di sini tuh nggak ada pergerakan sama sekali teman-teman, nggak ada pergerakan, maksudnya entitas di sini tuh belum ada yang muncul teman-teman. Makanya saya itu semakin penasaran untuk mengeksplorasi tempat di sini. Benar-benar hujannya itu bikin asyik teman-teman. Benar-benar belum ada, maksudnya pergerakan teman-teman. Tapi saya sudah mulai merinding. Ini saya sudah mulai merinding teman-teman. Dengar teman-teman, dengar. Ada suara lur. Ada suara. Kalian dengar? Ada yang berbicara kepada saya, tapi belum nampak sama sekali. Padahal dari tadi saya sudah 1 jam lebih di sini teman-teman, tapi belum ada pergerakan. Dan begitu saya masuk ke dalam, ini sudah mulai merinding. Teman-teman. Sudah mulai merinding lur, serius. Dan gak tahu kenapa. Mungkin apa yang dibilang warga itu nyata apa tidak ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, lihat. Ternyata dia muncul di depan saya. Dan ini sebenarnya hadiah apa yang kamu maksud? Sebenarnya itu kamu itu siapa? Tidak perlu tahu siapa saya. Pada intinya, nyalimu perlu diberi hadiah yang sangat mewah. Saya itu sebenarnya itu tidak berani sama sekali. Saya itu hanya orang biasa. Tidak. Nyalimu sungguh besar. Saya itu di sini itu sudah lama, sudah 1 jam, belum ada pergerakan. Tapi begitu saya masuk ke dalam itu energinya sangat luar biasa sekali. Karena menurut warga di sini, hutan di sini itu tidak ada yang berani melintas. Sebenarnya itu siapakah dirimu?
Apa siapanya berbicara seperti itu? Karena saya itu disuruh warga untuk datang ke lokasi ini. Karena warga banyak berbicara. Katanya di lokasi ini tuh sangat angker, sangat ringit sekali. Mana mungkin? Tempat ini tempat biasa. Apakah dirimu yang angker? Bukan, saya itu bukan angker apa gimana. Mungkin kalau pandangan orang melihat saya angker itu wajar. Karena muka saya itu muka-muka ya dibilang ganteng yang enggak, jelek yang enggak lah Muka kamu muka hajar. Muka patut dihajar dan dibunuh. Karena dirimu nyalinya sungguh luar biasa. Maka patut diberikan hadiah setimpal kepada dirimu. Hadiah setimpal, maksud kamu apa? Hadiah setimpal apa? Ya. Apakah kamu ingin tahu hadiahnya apa? Iya, saya ingin mengetahui hadiah tersebut. Nah, baik. Tunggu saja. Hadiah dari bangsaku. Wah, Hadiah dari bangsa kamu. Saya penasaran itu hadiah apa ini. Sebenarnya kamu itu penghuni sini apa cuma numpang lewat di sini? tidak perlu kau tanya. Tidak perlu juga kau tahu siapa saya. Ya. Astagfirullahaladzim teman-teman. Saya harus waspada juga ini. Begitu saya memasuki tempat ada di sini tuh, saya tuh semacam kayak kena benturan energi teman-teman. Itu pun saya harus waspada karena kemunculan entitas tersebut teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali. Astagfirullahaladzim. Kamu pergi kemana kamu? Kamu pergi kemana? Saya ingin tanya kepada kamu, hadiah apa yang kau kasih kepada saya? Itu saya penasaran teman-teman. Sebenarnya hadiah apa yang mau dikasih kepada saya teman-teman? Saya coba masuk ke dalam teman-teman. Coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dia hanya menakut-nakuti saya teman-teman, tentang maksudnya apa yang dibilang warga tentang katanya di sini tuh sangat angker sekali. Tapi saya pun agak nggak enak ini perasaan saya teman-teman. Tapi sudahlah, coba kita buktikan tentang omongan warga tersebut teman-teman, karena saya ingin menguak lebih dalam tentang perkataan-perkataan warga yang tidak berani menginjakan kaki di hutan ini teman-teman. Itu ada yang kayak ada yang teriak teman-teman. Kayak ada yang teriak, serius. Siapa?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Hujannya sudah reda, tadi saya memasuki ini ya, hujannya maksudnya mulai lebat, tapi ini alhamdulillahirrahmanirrahim hujannya udah hilang teman-teman. Ini benar-benar saya semakin masuk ke dalam ini teman-teman ya. Ini saya makin bulu kuduk saya itu merinding, sampai selangkangannya itu merinding, bulu ketek pun ikut merinding teman-teman. Assalamualaikum. Anak muda. Ada yang memanggil teman-teman, tapi nggak tahu ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah panjenengan? Tidak perlu tahu siapa saya. Loh, kenapa saya tidak perlu tahu siapa dirimu? Bukanlah hal penting Raden mengetahui saya. Kenapa panjenengan itu memanggil Raden kepada saya? Apakah ada yang istimewa apa bagaimana? Wahai kakek. Karena yang saya lihat, auramu begitu kuat. Masya Allah. Itulah kau kupanggil Raden. Sebenarnya kakek itu saya itu orang biasa kakek. Saya itu manusia biasa. Saya hanya datang ke sini itu mengemban tugas dari masyarakat yang ada di sini, karena masyarakat di sini tuh tadi siang itu menelpon saya untuk datang ke lokasi ini. Katanya lokasi ini hutan yang sangat angker sekali, sangat mengerikan, bahkan tidak ada manusia yang datang ke sini. Penduduk di sini pun pada tidak mau. Apa yang mereka katakan memang benar. Tapi perlu Raden ketahui, ini bukanlah tempat yang tepat untuk Raden. Maksudnya bagaimana? Bukanlah tempat yang tepat. Maksudnya bagaimana, kakek? Ini bukanlah tempat untuk Raden untuk membuktikan apa yang mereka katakan. Kembalilah Raden. Pulanglah. Kenapa kakek menyuruh saya pulang? Padahal tekad saya itu udah bulat untuk membuktikan tentang yang sering warga di sini itu bersuara menceritakan tentang hal-hal yang aneh di sini, Eyang. Kenapa kakek atau Eyang menyuruh saya pulang? Itu tidak perlu kau buktikan, Raden. Yang saya ucapkan, pulanglah kau. Kembalilah, jangan berada di sini. Mohon maaf kakek ataupun Eyang. Saya ini sudah bertekad bulat untuk melanjutkan tentang eksplorasi di hutan ini, Eyang. Saya tidak akan mundur sedikit pun tidak, Eyang. Jika memang itu sudah jadi tekadmu, ada pesan yang harus saya katakan padamu, Raden. Ji, Eyang, pesan apa itu, Eyang? Insya Allah saya akan menjaga pesan itu, Eyang. Ingat pesan saya. Jangan pernah kau mengusik apapun yang ada di sini. Mengusik apapun yang ada di sini. Memang kenapa, Eyang? Saya tak perlu menjelaskan panjang lebar. Loh, memangnya kenapa? Nanti kau akan tahu sendiri jika kau melanggar apa yang sudah saya katakan. Insya Allah saya tidak akan melanggar, Eyang, sedikit pun. Tapi saya minta tolong, Eyang atau kakek, wujudlah. Saya ingin melihat, saya ingin berbicara langsung sama kakek. Maaf, Raden. Bukan saatnya Raden mengetahui siapa saya. Yang saya inginkan adalah berhati-hatilah di tempat ini. Insya Allah saya akan berhati-hati di tempat ini, kakek. Dan jangan pernah mengusik apapun yang ada di sini. Insya Allah, kakek, insya Allah. Ingat pesan saya. Ingat itu. Ji. Saya mau pergi. Ingat,
jangan pernah mengusik apapun. Insya Allah tidak, Eyang. Terima kasih atas peringatannya, Eyang. Semoga ini menjadi hal baik buat saya, Eyang. Dan saya ucapin terima kasih karena Eyang sudah mengingatkan saya tentang tempat ini. Semoga tidak terjadi apa-apa, Eyang. Baiklah, saya pergi dulu. Ji, Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Perjalananmu. Lanjutkan perjalanan saya. Memang saya akan melanjutkan perjalanan saya. Kenapa kamu ketawa? Apakah kamu merasa senang? Berbangga diri? Dari kita. Kamu keras kepala. Manusia tidak ada pikirannya. Tidak ada pikirannya. Kamu sudah gila. Kau sudah gila. Dan sekali kau menginjakkan kaki di tempat ini. Memang kenapa kalau saya tidak boleh menginjakkan kaki di tempat ini? Kenapa? Baik. Aku beri pelajaran. Kamu jangan menghalangi perjalanan saya. Saya sudah bertekad bulat untuk mengetahui tentang lokasi ini. Ini apa sebenarnya? Wahai tuanku, sebenarnya apa yang kau inginkan dari saya? Kamu tadi muncul di hadapan saya, terus menghilang, tiba-tiba langsung muncul di hadapan saya. Itu ini membunuh. Astagfirullahaladzim. Begitu banyak makhluk yang ingin membunuh saya. Kenapa, wahai tuanku? Apa itu? Karena aku menginginkan satu tetes atau dua tetes darahmu Buat apa kamu menginginkan darah saya? yang satu kuat jatuh di kuat. Yang kedua itu kuat ketan abadi. Tidak ada satupun makhluk yang akan berani lawan diriku. Oh, jadi kamu menginginkan darah saya untuk kesenjangan kehidupan kamu, biar kamu tambah kuat. Bukannya kamu sudah kuat? Ya, memang aku sudah kuat. Tapi kamu orang ini bukan orang sembarangan orang. Maksud kamu apa? Manusia yang lain. Tapi aku ini darah dari tubuhmu. Astagfirullahaladzim. Walaupun setetes, aku akan terima. Astagfirullah. Apakah Raden sanggup? Saya tidak mau. Darah saya menetes walaupun cuma sebiji beras, saya tidak mau. Apalagi dari bangsa dan golongan kamu. Aku sudah ngomong baik-baik. Dan aku minta izin. Kenapa Raden langsung berisik kekeh? Kenapa kamu memanggil saya Raden? Mengeluarkan kekuatanku. Silahkan. Saya ingin bicara pada kamu. Kenapa kamu memanggil saya Raden?
karena dirimu orang pilihan. Orang pilihan? Ya, Saya itu manusia biasa. ya memang manusia biasa. Tapi kamu terpilih. Yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya saya harus leburkan makhluk yang ada di depan saya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustaqal Karim, leburkanlah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akbar. Begitu banyak dari golongan jin dan iblis yang menginginkan darah saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Semoga saja saya itu tidak terjadi apa-apa teman-teman. Semoga baik-baik saja ya Allah.